Dua, siap. Tiga, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa bertemu kembali tentunya dalam mata pelajaran PPKN. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah seorang siswa maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru ingin mengabsen kalian dulu. Di sini ada yang tidak. Lutfi sakit. Kemudian Besila, Farel, Darmantasia, Putri juga sakit ya. Putri sakit. Kemudian ada Marwah. Jadi ada beberapa orang yang tidak sempat hadir. Apakah di Alfa atau sakit? Semoga kalau sakit cepat diangkat penyakitnya sehingga bisa bergabung. Pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta kalian berdiri semua dulu. Pak Guru mau cek kerapian. Semua berdiri. Jadi yang bajunya masih di luar dikasih masuk dulu supaya ketika mengikuti pembelajaran semua terlihat rapi. Kalau misalnya ada sampah di bawah mejamu, di bawah kursimu, dicek dulu. Kalau misalnya ada, dikumpul. Akan kita nyanyikan pada pagi hari ini lagu Indonesia Raya. Lalu, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu sampai di mana? Ya? Oke, materi kita pada pagi hari ini pada minggu lalu itu telah sampai di perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk di pembahasan baru, di pokok materi baru. Pak Guru ingin memberikan gambaran tentang kira-kira materi apa yang akan kita bawa pada pagi hari ini. Tentunya pada hari Senin kan kalian selalu mengikuti apa? Upacara. Dalam upacara itu apa yang dibaca? Selain Pancasila ada? Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, siapa yang bisa baca? Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengucapkan rasa syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, siapa yang bisa baca? Ini Maruf. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki perilaku baik dalam Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, Haifa. Dengan kegiatan mengamati tayangan di PowerPoint, peserta didik dapat perumusan. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Jadi apa yang ingin kita capai dilihat dari tujuan pembelajaran. Semoga yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa tercapai pada akhir pembelajaran. Menjelaskan sedikit tentang materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini dijelaskan konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu menurut Jimli Asidik,
konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi itu tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu merupakan hukum dasar negara kita ya. Jadi yang tiap kalian baca hari Senin itu merupakan pembukaannya. Kemudian dalam undang-undang dasar terdiri dari pasal-pasal dan terdiri dari ayat-ayat. Jadi ketika kita ingin membuat suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Misalnya ingin membuat peraturan sekolah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak boleh juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih memahami mengenai materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kalian simak video yang akan Pak Guru tampilkan nanti ya. Tapi sebelum kalian simak, Pak Guru ingin membagi 4 kelompok. Nah, jadi untuk kelompok 1 beranggotakan ada Intan, Febrina, Herlina dengan Lutfi. Kemudian kelompok 2 ada Jesila, Farel, Darmantasia dan Putri. Kemudian kelompok 3 ada Marwah, Ahmad tidak ada. Ahmad diganti siapa di sini? Ananda. Kemudian Haifa dengan Asifa. Kemudian kelompok 4 ada Azura, Hafiza, Andi dan Amanda. Oke. Jadi yang Pak Guru sebutkan tadi silakan membentuk kelompok. Yang duduknya membelakangi papan tulis menghadap dulu di papan tulis, karena ada Pak Guru, ada video yang ingin Pak Guru tampilkan mengenai tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Proklamasi Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi oleh negara baru adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Pada sidang BPUPKI II, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Cirebon yang sekarang dibuat sebagai hukum Pancasila. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan putusan itu. Salah satu tokohnya adalah Yohanes Ratu Harhari. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Muhammad Hatta. Beliau dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Menandai untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh BPKI. Ketika pemilihan, kertas suara sempat dibagikan. Namun, atas usul Oto Iskandar di maka secara aklamasi. Jadi itu merupakan video singkat mengenai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, Pak Guru ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kemudian di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Ada tabel juga Pak Guru telah sediakan. Jadi setelah kalian mengamati mengamati video, setelah kalian menyimak apa yang Pak Guru telah sampaikan tadi, kalian buat pertanyaan terkait tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945.
Kalian rumuskan pertanyaan, hal-hal apa semua yang kalian telah kalian rumuskan, kemudian kalian mencari jawaban sementara terkait pertanyaan yang telah kalian buat. Jadi Pak Guru harap masing-masing kelompok bekerja sama, ya, semua aktif dalam bekerja, yang lain mencari jawaban, mungkin yang lain mencatat. Jadi Pak Guru persilahkan. Jadi kalian mencari jawaban atas pertanyaan yang kalian buat melalui berbagai sumber belajar. Kalau misalnya bagus jaringan di sini melalui HP, ada bawa HP? Oke. Kalau misalnya tidak bagus jaringannya, silakan kalian cari buku lain. Ya. Berhubung kita berada di perpustakaan tempat kita mengajar, silakan kalian cari buku lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kalian lakukan. Nah, jadi semua kelompok bekerja sama. Oke, sudah selesai semua? Yang lain? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4, oke. Kalian sudah cari jawabannya melalui berbagai sumber belajar? Sudah dicari jawaban yang kalian anggap benar? Oke, jadi sebentar masing-masing kelompok maju di depan, tampil di depan untuk membacakan hasil presentasi. Oke, jadi masing-masing kelompok menunjuk satu perwakilannya untuk tampil ke depan untuk mewakili membacakan hasil diskusi yang telah dibuat. Kelompok berapa yang berani tampil duluan? Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 tampil di depan untuk membacakan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 BPUPKI. Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 1945 merupakan salah satu bagian dari agenda sidang BPUPKI yang kedua yang diadakan sejak tanggal 1 sampai 16 Juli 1945. Adapun pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 tersebut secara umum mengulas tentang hasil kerja panitia kecil dalam merangkap isi pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Oke, jadi itu merupakan penampilan dari kelompok 1 dibawakan oleh Saudari Alia. Beri tepuk tangan untuk Saudari Alia. Oke, kelompok 2 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Uraian pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945 oleh BPUPKI.
Sidang kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945 memiliki rencana untuk menentukan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dibentuk dari 7 kelompok yang terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo selaku Ketua, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI mendapatkan laporan dari Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 2 yang dibawakan oleh saudari Yesila. Oke, kelompok 3 tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945. Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 adalah membahas mengenai 1. Rancangan Undang-Undang Dasar, 2. Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan, 3. Susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme. Ketua BPUPKI Rajiman Wedio Diningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut dan meminta ada pasal mengenai amandemen Undang-Undang Dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian Liem Koen Tian mempertanyakan status orang Tionghoa yang pada masa kolonial tersebut di Timur Asing. Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Yohanes Latuharhari keberatan dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Dejaja Diningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasim menyatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tumbuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal Undang Dasar. Panitia ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Hussein Dejajadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Soepomo. Setelah selesai mengadakan pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan agenda sidangnya di tanggal 14 Juli untuk pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada 15 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di hari terakhir tanggal 16 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan keseluruhan hasil sidang yang terjadi dari 3 hal yang
disetujui secara bulat. Adapun hasil pembahasan tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Rancangan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang atau pengesahan Piagam Jakarta. 3. Undang-undang terdiri atas 42 pasal. Demikianlah ulasan singkat terkait pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 yang diselenggarakan oleh BPUPKI sebelum Hari Kemerdekaan. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat, silakan maju di depan membacakan hasil diskusi yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1900. Oke, jadi demikianlah presentasi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan tentang tentang hasil presentasi yang telah kalian buat. Oke, untuk Lutfi persilakan. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, dengan materi perumusan dan pengasahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Republik Indonesia atau resmi menjadi hukum dasar Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup sehingga menjadi sumber hukum yang utama, sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jadi semua kelompok di sini berhasil tampil melalui perwakilannya. Semua Pak Guru anggap sudah bagus ya. Nanti pertemuan berikutnya usahakan lebih bagus lagi. Oke, dari hasil pembelajaran yang telah kalian pelajari, kira-kira manfaat apa yang telah kalian dapat? Manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti pembelajaran adalah memahami tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siapa? Oh ini. Menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah membuat Undang-Undang Dasar negara Tidak ada sebagai Undang-Undang dasar Dasar, hukum negara. otomatis ya, negara kita akan kacau karena tidak ada aturan yang mengatur ya. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar itu sebagai patokan untuk membuat peraturan yang lain ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu ibaratnya sebagai patokan. Jadi ketika kita membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah seorang peserta didik maju ke depan untuk melakukan doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum menutup mata pelajaran pada hari ini,
Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, demikianlah pertemuan kita. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.